Pilih satu. Pilih satu. Ketua 2,5, anggota 2,2 itu PPK. Untuk PPS itu 1,8 kalau nggak salah. Anggota 1,5. 1,2. Terus Untuk KPPS itu kisaran 1 juta kalau nggak salah. 1 juta ya. kerjanya kan sehari kan? Iya, sebulan hari ini namanya itu. Oh, sebulan. Sebulan. Jadi PPK itu 1 juta kalau nggak salah, anggotanya 800 ya. 800. Lumayan tuh Kang Nanang. Kang Nanang, sehari gawena. Sehari gawena. Kaitan untuk honorarium Badan Ad hoc untuk ini pemilu 2024 ini perbandingannya ya dengan PPK. Ketua PPK itu 2,5, anggota PPK 2,2, sekretaris 1,850, sekretariat 1,3, ketua PPS 1,5, anggota PPS 1,3, sekretaris PPS 1,150, anggota sekretariat 1,050. Nah, untuk Pantarli, tadi kan Pantarli ini berdasar info dari KPU RI waktu saya bintek di Padang, tadi kan disampaikan oleh Pak Dudung kaitan dengan kepanitiaan ini semua berbasis Yakba. Jadi tadi pasca PPS ini di tanggal 26 itu 26 Februari kita akan membentuk Pantarli. Kalau dulu mah PPDP dulu itu gaji cuman 500. Nah sekarang Pantarli itu 1 juta. Nah kaitan dengan ketua KPPS di sini 1.200.000, anggota KPPS 1.100.000. Kalau petugas ketertiban atau pamsung itu 700. Sehari. Nah gini, jadi teman-teman media tentu perlu menginformasikan juga, karena untuk panitia pendataan daftar pemilih ini kan dulu mah berbasisnya kayak goan dari lurah ya, kepala dusun udah jadi Pantarli. Sekarang mah siapapun orangnya bisa mendaftarkan diri menjadi petugas Pantarli ketika emang melek IT. Karena berdasar daftarnya melalui Yakba. Dan juga ketika panitia tersebut mendatangi door to door ke rumah itu, pertama membawa form A sebagai data pemilih dan juga menggunakan aplikasi. Dan proses panitia pemilih itu juga sendiri kita bisa monitor dari KPU Kabupaten, tidak hanya PPK ataupun PPS, karena sama-sama kita menggunakan aplikasi. Misal satu contoh lah di desa Kadugede gitu ya, PPK Kadugede, saya tanya berapa di TPS di desa Kadugede yang sudah dicoklit. Oh udah 50%. Dicek. Bentar saya cek, saya klik dashboard terus saya lihat Kadugede, lihat desa Kadugedenya TPS berapa, jangan bohong. Di dashboard saya baru 35%. Jadi itu untuk kemudahan proses Pantarli. Jadi makanya harus petugasnya harus meleknya. Ya, makanya karena sifatnya sekarang semua terbuka melalui siapapun bisa. Jadi nanti mah tidak merasa saya kepala dusun, saya menjadi Pantarli. Sekarang bebas. Nah, acuan yang dulu itu 3.566 TPS. Berarti tidak menutup kemungkinan 3.566 TPS juga atau Pantarli juga yang akan mendata pemilih di Kabupaten Kuningan. Asumsi dari Disukcapil itu untuk di 2024 ada 928.450 pemilih. Nah kalau di rata-rata 300 emang tidak mencapai 3.566 TPS. Kan demografi di Kuningan ini variatif gitu ya. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan untuk pemetaan TPS. Paling tidak kemungkinan untuk di TPS 2024
itu berkisar di kisaran 3.700 sekian untuk TPS. Nah, karena hasil pemutahiran daftar pemilih sampai periode September 2022 di beberapa TPS itu mobil khusus yang saya tahu di Desa Bayuni sendiri awalnya 10 itu di beberapa TPS sudah melebihi dari 300. Sedangkan untuk pemilih di 2024 ini kan per TPS maksimal 300. Maksimal 300. Nah, otomatis jadi tidak kemungkinan di Desa Bayuni sendiri bertambah kurang lebih bisa jadi 11 atau 12 TPS. Karena per Nah, TPS otomatis 300. di desa lain, di 376 desa lain tentu sama kemungkinan akan bertambah. Kaitan dengan seperti itu. Berarti benar-benar pemilu yang mahalnya. Ya, kalau dilihat dari nominal pembiayaan. Pembiayaan kan pasti. Abi masih kena tertarik kan ini terakhir tadi kan masalah bukan asuransi non tadi santunan kan kalau dulu itu kan santunannya untuk yang meninggal 36 juta dan itu diajukan lebih dahulu. Kalau sekarang kan udah disediakan oleh KPRI. Sabarahan sudah gitu. Berapa itu yang disantunan untuk alokasi per orangnya yang meninggal dunia itu? Karena mungkin punten ya para penyelenggara pemilu juga perlu penjelasan jaminan kalau sudah terjadi hal itu. Oh benar sakit kena pelaksanaan kurang kan itu jadi tanda tanya besar. Saya mau mendapatkan surat resmi ya, belum baca surat resmi terkait dengan itu. Tapi besarannya sepertinya masih di 36. 36 ya, besarannya gitu. Karena itu yang anggaran itu dititipnya di KPU RI, jadi kita hanya sebagai mengusulkan. Ada yang menilai akan Jadi kita tidak bisa menganggaran sendiri dalam artian ditargetin lah 50 nyimpen gitu tuh kan? Enggak, karena itu membahaya gitu. Jadi berdasarkan nanti kasuistiknya berapa gitu. Kan bukan kalau tingkat Santunan kecelakaan kerja Badan Ad Hoc 2024. Kecelakaan kerja meninggal per orang besaran santunan 36. Untuk cacat permanen itu 30.800. Untuk luka berat 16.500. Untuk luka sedang 8.250. Untuk biaya pemakaman per orang 10 juta rupiah. pemakaman. Ini yang direncanakan oleh KPU Nah, RI. berarti kalau meninggal dengan pemakaman beda biaya berarti. Ya kalau di sini ya kan nomenklaturnya gitu. Berarti 46 juta gradunya. Kemungkinan sebesar itu. Itu kalau bukan masalah kan. Itu untuk perorangan atau pemakaman ini? Perorangan dia. Perorangan jadi 33 juta. Ada teorinya di dalam Berarti anggaran asuransi ada benar-benar ada. dianggarkannya oleh Kalau KPU masa ya, nggak dibayar. bukan di daerah ya. Daerah tidak punya anggaran untuk itu. Jadi kita udah diplot sekian Jadi miliar bisa. Mau Nah, di kalau tidak ada yang meninggal, yang syukur-syukur tidak ada lah yang meninggal. Uangnya ke mana? panti pusat cara. Bisa dari balikin lagi ya. Silpa. Jadi aman mah lebih enggak sedikit abi mah kan punten hari tingkat kesejahteraan para itu kan naik ya dari sekian Ari yang meninggal anggar bisa gitu gini meninggal Ari mah dia mah geus Kajian terutama yang cacat harusnya lebih gede dari yang meninggal. 36 juta. Nah, kalau melihat ini yang rencana ini memang tidak bergeser dari 2019. Dulu juga muncul suratnya. Yang anggaran itu sebetulnya tidak bergeser dari 2019. Dulu juga sudah muncul yang sakit ringan sekian, sakit sedang sekian. Tapi ketika diusulkan, duitnya nggak ada. Dulu itu mah dulu. Dulu 2011. Nah sekarang ada dulu, sudah dirancang, ada duitnya dan muncullah nominal itu. Kalau dulu mah kita ngajuin surat datang ke kabupaten kota, diajukan cair sampai bolak-balik. Kalau yang meninggal mah udah gitu, yang sakit. Yang sakit itu udah muncul nominal, yang sakit stres sekian ya. Karena kemarin juga ada yang sampai stroke gitu. Iya. Bulan. Tapi ketika kita ajukan, uangnya nggak turun. Nah kalau sekarang uangnya diadakan dulu,
Nah, mudah-mudahan tidak ada macam meninggal. Gitu. Amin, amin. Ulah karunya. Apa yang lain? Boleh nanya, Pak? Maju dong, Yang lain? Ulang enggak, sakit deh. Ada rumor, ini mah ada rumor ya, saya tidak tahu benar atau tidaknya, makanya kan mau saya tanyakan nih. Bawaslu, bawa siapa lu? Ikutan PPK kemarin itu infonya ada satu nama tanpa melalui pendaftaran, tanpa melalui ternyata dia lolos. Tidak usah saya sebutin lah namanya. Itu teh benar atau tidak gitu? Ada yang seperti itu tanpa ikut apa-apa lah pokoknya orang itu tuh lolos. Lolos butuh. Lolos utuh tapi lolos jadi PPK sekarang. Saya yang menangani berkas Tidak. nggak ada. Tidak ada. Ada ya. Kalau berkas kan yang daftar kan 1851. Nah, kemudian yang diseleksi berkasnya ada 1165. Nah, itu dicek satu-satu. Bahkan sampai terakhir juga sampai karena memang mungkin plus minus IT ya. Kadang-kadang tidak jelas atau memang petugasnya juga agak lagi error, human error lah gitu. Sampai sudah diumumkan 10 besar kita masih koreksi barangkali terlewat gitu. Barangkali ada persyaratan yang TMS tidak memenuhi syarat, kita cek lagi satu-satu. Nah, maka kemarin ada juga dari yang sudah ditetapkan itu dianulir. PAWTA-nya. Yang bukan ditetapkan, yang sudah diumumkan gitu. Karena kita cross check sampai akhir betul-betul clear, tidak ada persyaratan yang TMS. Kalau ada PPK yang ditetapkan tanpa proses apapun, karena saya yang menangani, ya tidak ada gitu. Itu berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui. Tanya, mau tanya ya? Kalau saya pelajari nih proses pemilu, khususnya di